you are good, you are healthy, and you are still enjoying the lesson from your house. Take again with me in my video, and today we are learning thematic lesson. So keep in spirit and enjoying the video. Before we study, I give you time to pray by yourself. Amen. Today, we learn tematik 6I, muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Masih ingatkah kamu apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita rekaan atau yang tidak terjadi sebenarnya dan berdasarkan imajinasi atau khayalan dari penulis. Lalu, apa saja contoh teks fiksi? Ada bermacam-macam ya, diantaranya ada novel, cerpen, fabel, dongeng. Teks fiksi sendiri mempunyai unsur-unsur yang membangun cerita di dalamnya. Apa saja unsur-unsur teks fiksi? Ada tema cerita, tokoh, alur, latar, konflik, amanat. Nah, unsur-unsur teks fiksi ini dinamakanlah ini sebagai unsur intrinsik cerita. Di pembelajaran kita hari ini yang kita bahas 3 unsur, yaitu tema cerita, tokoh, dan juga alur. We start from theme atau tema. Apa itu tema? Tema adalah suatu pokok permasalahan atau inti permasalahan ataupun gagasan utama yang mendasari suatu cerita. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi tema teks fiksi? Atau bagaimana cara kita menentukan tema teks fiksi? Cara mengidentifikasi tema teks fiksi. Yang pertama, kamu harus membaca keseluruhan cerita. Lalu, kamu pahami ceritanya. Kemudian, tentukan tokoh utama yang mengalami kejadian atau masalah. Lalu kamu tentukan masalah yang dihadapi tokoh tersebut. Nah, biasanya tema cerita berkaitan erat dengan permasalahan si tokoh di dalam cerita. Sekarang lanjut, apa itu tokoh? Tokoh adalah seseorang yang mengalami peristiwa dalam cerita fiksi. Dalam sebuah cerita fiksi, setiap tokoh mempunyai peran, tindakan, dan sifatnya masing-masing. Kamu dapat mengetahui sifat tokoh tersebut dari kalimatnya saat bertutur dan ciri-ciri sifat yang dijelaskan oleh si penulis. Tokoh dalam teks fiksi ada tokoh utama, ada tokoh tambahan ataupun tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang memegang peran penting dalam suatu cerita, sementara tokoh tambahan adalah tokoh yang melengkapi cerita atau melengkapi kehadiran tokoh utama. Jika kamu membaca cerita, pasti setiap tokoh mempunyai sifat atau watak yang berbeda-beda. Kamu juga harus bisa mengidentifikasikan sifat dari tokoh-tokoh tersebut, baik itu tokoh utama ataupun tokoh tambahan. Contoh-contoh sifat tokoh ada yang murah hati, rajin, terampil, disiplin, tidak mudah putus asa, kikir, pendendam, malas, dan lain sebagainya. Nah, pemeran yang berwatak baik
Biasanya ini dikatakan sebagai tokoh yang protagonis, sementara pemeran yang berwatak jahat atau tidak baik yang sering membuat konflik, sering membuat masalah dalam cerita dikatakan sebagai pemeran antagonis. Nah, ini contoh sifat tokoh yang teacher beritahukan sebelumnya. Kamu dapat menentukan tokoh utama dengan membaca keseluruhan teks, lalu mengamati dialog yang ada pada cerita. Ketika membaca, kamu bisa berimajinasi tentang sosok yang ada dalam peristiwa tersebut dan bagaimana latar peristiwanya. Oh iya, untuk informasi yang kamu peroleh dari cerita fiksi juga dapat disajikan kembali dalam bentuk ringkasan. Ringkasan adalah cara menyajikan teks atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Sekarang, yuk kita tentukan tema dan siapa saja tokoh utama dan tambahan, dan apa saja sifat ataupun watak dari tokoh tersebut. Nah, yang pertama adalah tema. Tema pada teks tersebut yakni pengalaman mengikuti perkemahan Sabtu dan Minggu. Jelas dikatakan pada teks bagaimana Tony, Johnny, Made, dan teman-teman yang lain mempersiapkan perkemahan mulai dari persiapan awal, proses keberangkatan dari sekolah, bahkan sampai kejadian-kejadian yang terjadi di perkemahannya. Tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah alur. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa ataupun jalan cerita. Alur dalam cerita fiksi umumnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian awal, yakni pengenalan tokoh dan masalah. Yang kedua, bagian tengah, yakni penjelasan masalah dan konflik yang terjadi. Dan yang terakhir adalah bagian akhir, yakni penyelesaian masalah. Adapun jenis alur dalam cerita ada 3, yakni 1, alur maju, jalan cerita yang menyajikan urutan yang dimulai dari tahap perkenalan menuju tahap penyelesaian secara sistematis dan tidak mengacak. Kedua adalah alur mundur, yakni proses jalan cerita yang tidak berurutan. Di sini, penulis menuliskan cerita dengan diawali konflik, dilanjutkan dengan penyelesaian konflik, dan diakhiri dengan menceritakan kembali latar belakang konflik tersebut. Ketiga adalah alur campuran, yakni gabungan dari alur maju dan alur mundur. Di sini, penulis menuliskan cerita secara berurutan, selanjutnya menyisipkan kembali cerita di masa lalu. Alur cerita berperan sangat penting dalam suatu cerita. Tanpa alur, pembaca tidak akan mengetahui rangkaian peristiwa di dalam teks. That's all for today. Before we close our lesson, we pray. Thank you, Lord Jesus, for this time. We can learn together, even though we are still learning from our house. Lord Jesus, we have finished our lesson. Please bless our heart, please bless our mind, so we can understand the lesson. In the name of Jesus, we pray to you. Amen.